Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan istighfar. Kenapa sih istighfar? Karena istighfar itu adalah salah satu zikir yang ajaib di antara sekian banyak zikir-zikir yang istimewa dalam Islam. Bahkan, kalau kita baca sejarah, Allah selalu mengganti suatu ujian dengan kebaikan itu karena istighfar, teman-teman. Seperti ketika Nabi Adam beristighfar, maka Allah mempertemukan beliau dengan istri yang sudah berpisah sekian puluh tahun. Kemudian, ketika Nabi Yunus beristighfar, maka Allah menyelamatkannya dari perut ikan paus. Kemudian, ketika Nabi Muhammad beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau kemenangan-kemenangan dakwah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Dan beristighfarlah, maka Allah akan memberikan kemenangan itu berlipat ganda, bukan hanya satu kemenangan, teman-teman. Makanya, membahas tentang istighfar ini artinya kita membahas tentang kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Nah, di surat Nuh ayat 10, Allah menjelaskan tentang keutamaan beristighfar. Kata Allah, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Artinya, mintalah ampun kepadaku dengan istighfar, dan Allah itu Maha Pengampun. Ghaffaran itu artinya Allah itu nggak pernah ngitung-ngitung dosa kita kalau kita udah istighfar, teman-teman. Mau dosa kita sebanyak buih di lautan, sebanyak butiran pasir di pantai, ataupun sebanyak bintang di langit pun, kalau kita beristighfar kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni semua dosa kita. Intinya, jangan pernah berputus asa meminta ampun kepada Allah, karena Allah aja nggak pernah berputus asa mengampuni dosa-dosa hambanya. Yang penting, kita jangan pernah mempermainkan Allah. Gimana sih mempermainkan Allah itu? Seperti kita beristighfar, tapi kita itu nggak serius untuk meninggalkan maksiat tersebut. Tapi apabila kita serius mau meninggalkan dosa itu di kemudian hari, tapi ternyata kita lemah lalu melakukannya lagi, kemudian beristighfar lagi dengan penyesalan dan keinginan yang tulus untuk meninggalkan dosa tersebut, maka Allah itu Maha mengetahui isi hati hambanya, teman-teman, dan Allah itu pasti mengampuni dosa tersebut. Kemudian, keutamaan yang kedua dari beristighfar, terutama bagi kehidupan kita di dunia, dalam surat Nuh ayat 11, kata Allah, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Artinya, Allah akan mengirimkan air hujan dari langit kepada kalian dengan deras. Nah, apa sih maksudnya? Ternyata, kalau kita merasa kekeringan, kita bisa meminta hujan dengan beristighfar, teman-teman. Kalau kita menafsirkan makna ini dengan lebih luas lagi, ini juga berarti tentang masalah rizki. Jadi, siapapun yang merasa kekeringan sumber rizkinya, atau usahanya nggak maju-maju, atau pekerjaannya nggak semakin baik, atau juga nih, karirnya nggak naik-naik gitu, maka perbanyaklah beristighfar, sehingga Allah akan mengutus rizki kepada kita. Allah yang mengirim rizki kepada kita, teman-teman, bukan kita yang ngejar-ngejar rizki tersebut, tapi malah justru rizki tersebut yang mengejar kita. Karena kalimatnya, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara," akan dikirimkan oleh Allah hujan dari langit kepada kalian secara deras. Jadi, rizki tersebut datang kepada kita tuh mengucur deras seperti air hujan. Kebayang gak sih jumlah air hujan itu? Kan gak setetes dua tetes ya, teman-teman ya. Tapi mengucur deras. Kadang-kadang saking derasnya itu sampai banjir di mana-mana gitu. Nah, seperti itu rizki orang yang rajin beristighfar. Keren banget kan, teman-teman? Oleh karena itu, mumpung nih kita lagi berada di bulan suci Ramadan, maka sebaiknya kita memperbanyak istighfar dan meminta ampunan kepada Allah. Karena salah satu keutamaan bulan Ramadan yaitu sebagai bulan pengampunan dosa atau bulan penuh ampunan. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, teman-teman.
Nah, baik teman-teman, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.